Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid Makantar dari kelas D2226 dengan NIM D22 2020 03064. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Ya, berikut adalah macam-macam kelenjar endokrin. Yang pertama itu ada kelenjar hipofisis, kemudian ada kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, dan kemudian kelenjar gonad. Untuk yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dasar cerebrum, tepatnya di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis itu berfungsi sebagai pengendali dan pengatur kegiatan otak seperti pertumbuhan dan yang lain-lain. Kelenjar hipofisis berbentuk bulat, kecil, dan berdiameter 1,3 cm. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3, yaitu anterior, posterior, dan pars intermedia. Kemudian di dalam hipofisis tersebut ada beberapa hormon-hormon yang dihasilkan seperti hormon STH, hormon pertumbuhan, hormon tropin, hormon ACTH, hormon PL dan LTH, dan hormon gonadotropin. Kemudian di hipofisis lobus posterior itu ada beberapa hormon, yaitu oksitosin dan hormon ADH. Kemudian yang kedua yaitu ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu terdapat di bagian leher bagian depan di sebelah bawah jakun dan terdiri dari 2 lobus. Kelenjar tiroid berfungsi menghasilkan 2 hormon, yaitu tiroksin dan triiodontironin, di mana kedua hormon tersebut itu berfungsi sebagai mengatur metabolisme tubuh, tumbang, dan mengatur sistem saraf. Kemudian selanjutnya itu ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah dan terletak di belakang atau di bawah kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dengan cara mengatur absorpsi kalsium dari usus, ekskresi kalsium dari ginjal, dan pelepasan kalsium dari tulang. Jadi intinya fungsi paratiroid tersebut yaitu mengatur metabolisme fosfor dan kadar kalsium darah. Kemudian yaitu ada kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di bagian dada atau toraks. Nah, kelenjar timus sendiri berfungsi sebagai penghasil sel darah putih yang disebut dengan limfosit T. Kemudian selanjutnya yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal yaitu kelenjar yang terletak di atas ginjal, di mana kelenjar adrenal itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu korteks dan medula, yaitu korteks adrenal mineral atau kortikoid dan korteks adrenal glukokortikoid, di mana keduanya berfungsi untuk mengatur metabolisme ion anorganik dan mengontrol metabolisme glukosa. Sedangkan untuk medula adrenal itu berfungsi untuk dilatasi bronkiolus, vasokonstriksi pada arteri, vasodilatasi pembuluh darah otak dan otot, mengubah glikogen menjadi glukosa dalam hati, gerak peristaltik, dan bersama insulin mengatur kadar gula darah. Kemudian yang terakhir yaitu ada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad terletak di masing-masing alat kelamin manusia, yaitu pada testis yaitu pada pria dan di ovarium pada wanita. Nah, untuk di ovarium itu berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, yang dimana hormon-hormon tersebut itu berguna untuk mempertahankan bentuk dari ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Untuk progesteron yaitu mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Kemudian pada laki-laki terletak di bagian testis yang menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Kemudian di sini saya akan menjelaskan
tentang mekanisme dari hormon paratormon dari kelenjar paratiroid. Nah, kadar kalsium darah, jika kadar kalsium darah itu berlebih, maka kalsium akan naik. Hal itu tidak boleh. Maka kalsium tersebut itu harus dibawa ke tulang dengan melalui hormon kalsitonin. Karena hal tersebut dapat menyumbat pembuluh darah. Jadi harus ditransmisikan ke tulang. Kemudian pada kondisi tubuh tertentu seperti orang tua, karena sistem pencernaan dan ususnya itu sudah agak jelek, maka kadar kalsium dalam darah itu turun, sehingga dia harus menerima atau meminta kadar kalsium dari tulang melalui hormon atau dengan dibantu oleh hormon paratormon, sehingga biasanya orang tua itu akan mengalami yang namanya osteoporosis. Demikian penjelasan tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.